Sudah Pak Den. Iya, silahkan lanjutkan. Ya, selamat pagi Pak Dan dan teman-teman. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Doa selesai. Ya, pada pagi hari ini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Franco Esra Saputra dengan NIM 1218111 dan Ipon Indro Cipta dengan NIM 1218116 akan menyampaikan materi mengenai hukum dan perundangan fraud. Nah, yang pertama, pengertian kecurangan atau fraud. Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia tahun 2013, kecurangan atau fraud adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan pengguna tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Sedangkan menurut Tunggal tahun 2009, kecurangan atau fraud adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberikan manfaat keuangan pada si penipu. Maka dapat disimpulkan bahwa kecurangan atau fraud adalah salah satu tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri atau kelompok atau merugikan pihak lain, baik perorangan, perusahaan, atau institusi. Nah, selanjutnya ada dasar hukum fraud. Yang pertama, dasar hukum fraud ini ada dua macam. Yang pertama dari KUHP dan UU ITE 11/2008. Kalau menurut KUHP, dasar hukum fraud merupakan penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya, yakni menggunakan sistem elektronik, bisa dengan komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi. Sedangkan pada UU ITE 11/2008, perlakuan hukum pelaku cybercrime atau fraud jika dijerat menggunakan UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam UU ITE. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi fraud. Faktor yang mempengaruhi fraud ini dibedakan menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor generik dan faktor individu. Yang faktor generik yang pertama ada kesempatan. Nah, kesempatan ini biasanya muncul karena lemahnya sistem pengendalian internal. Selain itu juga terbukanya kesempatan bagi individu untuk melakukan tindak kecurangan. Kemudian ada pengungkapan atau exposure. Faktor yang selanjutnya ada individu. Faktor individu ini ada dua, dibedakan menjadi dua, yaitu ada sikap serakah dan tingkat kebutuhan. Selanjutnya ada gejala adanya fraud. Gejala adanya fraud ini pada manajemen ada beberapa poin. Yang pertama, ketidakcocokan di antara manajemen puncak, kemudian moral dan motivasi yang rendah, kemudian departemen akuntansi kekurangan staf, kemudian tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi perusahaan, kemudian kekurangan kas secara tidak teratur, kemudian penjualan atau laba menurun, sedangkan utang dan piutang naik, terdapat kelebihan persediaan yang signifikan, terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyusunan pada akhir tahun, akhir buku. Nah, kemudian ada gejala fraud pada pegawai dan karyawan. Yang pertama ada pembuatan ayat jurnal penyusunan tanpa otorisasi manajemen, kemudian pengeluaran tanpa dokumen pendukung, kemudian pencatatan yang tidak sesuai dengan ayat jurnal, penghancuran perusahaan, penghilangan dokumen, kekurangan barang yang diterima, kemahalan barang yang dibeli, faktur ganda, penggantian mutu barang. Nah, kemudian ada pencegahan fraud. Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membangun struktur pengendalian yang baik. Kemudian yang kedua,
mengefektifkan aktivitas pengendalian, yang ketiga meningkatkan kultur organisasi, dan yang terakhir mengefektifkan fungsi internal audit. Kemudian ada jenis-jenis fraud. Menurut Albrecht tahun 2009 dalam The Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE, yang merupakan organisasi profesional yang bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan, mengklarifikasikan fraud dalam tiga tingkat yang disebut dengan fraud tree, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penyimpangan atas aset, yang kedua ada penyataan palsu, dan yang ketiga ada korupsi. Nah, kemudian jenis-jenis fraud menurut Albrecht tahun 2012 dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Ada 5 jenis. Yang pertama ada employee embezzlement atau kecurangan pegawai, manajemen fraud atau kecurangan pegawai. Yang ketiga investment scam, yang keempat vendor fraud, dan yang kelima customer fraud. Kemudian ada ya, fraud ini ada yang melatar belakangi terjadinya fraud. Menurut Fuad tahun 2015 terdapat 3 hal yang melatar belakangi terjadinya fraud, ya, atau rasionalisasi. Nah, kemudian ada sifat-sifat elemen kemampuan yang sangat penting dalam pelaksanaan dalam pelaku kecurangan menurut Wolf dan Hermanson tahun 2004. Yang pertama ada positioning, 2 intelligence dan creativity, yang ketiga confidence, yang keempat coercion, yang kelima deceit, yang keempat yang terakhir stress. Nah, kemudian ada pendeteksian fraud. Gambar secara garis besar pendeteksian fraud kecurangan berdasarkan penggolongan fraud oleh ACFE. Yang pertama kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud. Yang kedua penyalahgunaan aset atau asset misappropriation, dan yang terakhir ada korupsi. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Yang selanjutnya adalah peraturan dalam kasus fraud. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan kecurangan atau fraud, serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan atau fraud. Dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Kesehatan Nila Farid Muluk pada tanggal 18 Juli 2019. Permenkes nomor 16 tahun 2019 ini tentang pencegahan dan penanganan kecurangan fraud serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan berlaku setelah diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2019 di Jakarta oleh Widodo Eka Jajana, Dirjen PP Kemenkumham, dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 803 agar semua orang dapat mengetahuinya. Next. Lampiran Permenkes 16 tahun 2019 ini tentang pencegahan dan penanganan kecurangan fraud serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan fraud dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan berisi tentang pedoman pencegahan dan penanganan kecurangan serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan atau fraud dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Pedoman pencegahan dan penanganan kecurangan ini serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan tersebut bertujuan untuk memberikan acuan bagi peserta BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan, dan pemangkan kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanganan kecurangan atau fraud secara sistematis.
terstruktur, dan komprehensif agar pelaksanaannya program jaminan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Next. Konsekuensi dalam kasus fraud. Risiko fraud adalah risiko yang dialami oleh suatu perusahaan atau suatu institusi karena faktor terjadinya tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan secara sengaja, baik karena kerugian yang bersifat materi maupun non-materi, di mana kegunaan non-material menyangkut dengan kerugian yang bersifat non-keuangan seperti menurunnya kepercayaan publik pada suatu perusahaan. Next. Konsekuensi dalam kasus fraud. Seperti pada kasus Permenkes 16 tahun 2019 tersebut, tentang pencegahan dan penanganan kecurangan fraud serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan mencabut saat Permenkes 16 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan kecurangan serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan mulai diberlakukan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan pada sistem jaminan sosial nasional atau Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 739 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Next. Latar belakangnya adalah yang pertama, bahwa agar pelaksanaan program jaminan kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu dilakukan upaya untuk mencegah kerugian dana jaminan sosial nasional akibat kecurangan atau fraud sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan pada sistem jaminan sosial nasional. Yang kedua, bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan pada sistem jaminan nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Next. Dan yang terakhir adalah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A dan huruf B tersebut, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pencegahan dan penanganan kecurangan fraud serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Next. Yang berikutnya adalah studi kasus. Studi kasus yang kami ambil adalah pada bulan Februari 2016 di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016, Subdirektorat Cybercrime Dit Research Kriminal khusus Polda Metro Jaya meringkus kelompok penipuan online dengan menggunakan akun palsu yang ada di beberapa toko online ternama di Indonesia. Kelompok tersebut membuat akun palsu di toko online diantaranya OLX, Kaskus, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Menurut keterangan Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar dalam keterangan pers di Mapolda Metro Jaya, di mana ada sekelompok penipu yang berkedok menawarkan sepeda motor, jam tangan, batu akik, mobil, dan telepon genggam melalui berbagai akun palsu di toko online akhirnya dibekuk oleh polisi. Modusnya adalah setelah korban mentransfer uang, kelompok tersebut langsung mengambil uang dan barang yang dipesan oleh korban tidak dikirimkan. Karena pada dasarnya barang tersebut tidak pernah ada. 5 orang diringkus yakni H umur 34, AS 23, Z 49, R 33, dan B 32. Kelimanya ditangkap di kawasan Sidrap, Sulawesi Selatan. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti kejahatan, diantaranya 14 buah telepon genggam, 32 rekening berbagai bank, 1 unit laptop, 1 unit mobil Honda CR-V, 1 mobil Honda Freed, dan sebuah sepeda motor Yamaha, di mana total kerugian korban mencapai 10,1 miliar dalam kasus ini.
Dalam kasus ini, berdasarkan alat bukti, saksi-saksi, dan fakta-fakta hukum, atas perbuatannya para pelaku dijerat dugaan terpenuhi unsur penipuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jangto pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan, dan dijerat UU Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman kerugian di atas 15 tahun penjara. Penggunaan pasal berlapis ditujukan untuk menimbulkan efek jerah, karena selain kerugian material, korban juga kerugian imaterial berupa nama baik perusahaan menjadi tercemar sehingga kepercayaan pelanggan berkurang. Berikutnya adalah pembahasan studi kasus. Berdasarkan studi kasus, maka dibahas yaitu berdasarkan analisis penulis seperti yang sudah disebutkan dalam studi kasus, penipuan jual beli lewat toko online di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan akun palsu yang ada di beberapa toko online ternama di Indonesia, diantaranya OLX, Kaskus, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Kelompok tersebut membuat akun palsu mengatasnamakan toko online ternama di Indonesia, yaitu situs jual beli online yang bukan salah satu perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia, karena akun palsu walaupun menggunakan toko online ternama di Indonesia, tetapi akun palsu yang tentunya tidak memiliki sistem yang terstruktur dengan rapi untuk mencegah terjadinya rawan penipuan, sehingga cenderung tidak terlalu aman terhadap penipuan. Sehingga risiko terjadinya rawan penipuan sangatlah besar. Maka perusahaan terkemuka perdagangan online atau e-commerce atau marketplace besar di Indonesia dengan akun palsu ini mengakibatkan berkurang kepercayaan masyarakat akibat akun palsu tersebut, padahal marketplace terkemuka pada dasar tidak rawan penipuan karena memiliki sistem yang terstruktur dengan rapi untuk mencegah adanya unsur penipuan dalam jual beli online tersebut. Dalam kasus ini, berdasarkan alat bukti, saksi-saksi, dan fakta-fakta hukum atas perbuatannya, para pelaku dijerat dugaan terpenuhi unsur penipuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jangto pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan, dan dijerat UU Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman kurungan di atas 15 tahun penjara. Penggunaan pasal berlapis ditujukan untuk menimbulkan efek jerah, karena selain kerugian material korban, kerugian imaterial berupa nama baik perusahaan terjadi tercemar, sehingga kepercayaan pelanggan berkurang. Next. Maka penulis dapat menyimpulkan masalah-masalah hukum yang sering terjadinya dalam perjanjian jual beli online lewat transaksi elektronik, yaitu masih rawan terjadinya penipuan, karena dalam perjanjian jual beli online tidak dilakukan pertemuan secara langsung dalam transaksinya, akan tetapi dilakukan lewat media elektronik. Masalah yang sering muncul yaitu pembeli sudah membayar harganya, tetapi penjual tidak mengirim barang sampai waktu yang lama, bahkan tidak sampai, karena barang tersebut memang tidak pernah ada sebelumnya. Barang yang sampai ke pembeli rusak atau tidak sebagaimana semestinya, sehingga pembeli tidak memakainya. Berdasarkan masalah hukum tersebut di atas, tentunya dengan adanya kerugian yang dialami oleh pembeli, maka akan memberikan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab kepada penjual atas kerugian pembeli tersebut, baik tanggung jawab pidana atau pidana penjara maupun tanggung jawab denda sesuai dengan pengaturan UU ITE, masalah akibat penipuan online. Next. Kesimpulan, makalah ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui mengenai dasar hukum dan perundangan fraud, jenis-jenis kecurangan, faktor penyebab terjadinya kecurangan atau fraud, serta pendeteksian kecurangan atau fraud, dan juga cara pencegahan terjadinya kecurangan atau fraud. Contoh kecurangan yang sering terjadi di Indonesia adalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu tindakan kecurangan atau fraud yang seringkali kita temui hingga sampai saat ini di Indonesia. Next. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan?
Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab yang sesi yang pertama. Sesi tanya jawab yang pertama akan dibuka untuk 4 orang penanya. Yang penanya yang pertama dipersilakan Angela. Angela Levina Oh dipersilakan. iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Angelania Levina dengan NIM 1218140. Saya mau bertanya, dalam pencegahan fraud itu kan ada 4 cara. Nah, salah satunya itu kan membangun struktur pengendalian yang baik ya tadi. Itu tuh bisa dijelaskan lebih detail maksudnya dari pembangunan struktur pengendalian yang baik itu seperti apa ya? Bagaimana juga caranya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Kelvin untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Kelvin dengan NIM belakang 20. Saya mau bertanya, bisa dijelaskan lagi tentang pendeteksian kecurangan fraud oleh FCE itu pada poin penyalahgunaan aset. Nah, itu seperti apa ya? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian, Saudari Evelyn Larissa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Evelyn dengan NIM belakang 7. Kelompok bisa menjelaskan kembali nggak tentang occupational fraud tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian, Saudari Melinia dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Melinia Wahyu Prihardita dengan NIM akhir 24 ingin bertanya, apa saja prinsip yang termasuk dalam kultur organisasi dalam cara pencegahan fraud? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Karena sudah 4 pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu dan akan kami diskusikan terlebih dahulu. Mohon ditunggu ya. Terima kasih. Mohon maaf, untuk Saudari Angela, bisa diulangi tadi pertanyaannya gimana? Oh iya, dalam pencegahan fraud itu ada 4 cara. Nah, salah satunya itu kan membangun struktur pengendalian yang baik. Itu bisa tolong dijelaskan kembali, kemudian dengan detail bagaimana maksud dari pembangunan struktur pengendalian yang baik itu. Oh iya, terima kasih Angel. Iya, terima kasih.
Terima kasih karena telah menunggu. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Melinia. Dengan pertanyaan, apa saja prinsip yang termasuk dalam kultur organisasi cara pencegahan fraud? Yaitu dalam pencegahan fraud terdapat salah satu cara yaitu meningkatkan kultur organisasi. Nah, dalam kultur organisasi terdapat beberapa prinsip dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG. GCG tersebut meliputi yang pertama keadilan, yang kedua transparansi, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima moralitas, yang keenam keandalan, dan yang ketujuh komitmen. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Dan yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Evelyn dengan maksud pertanyaan dari employee embezzlement atau occupational fraud, yaitu employee embezzlement atau occupational fraud atau kecurangan pegawai, yaitu merupakan pencurian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh karyawan kepada perusahaan. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih kelompok. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Angela. Tadi saudari Angela menanyakan dalam pencegahan fraud tadi ada 4 cara. Salah satunya adalah membangun struktur pengendalian yang baik. Nah, Mas, tadi struktur pengendalian yang baik itu gimana? Nah, jawabannya untuk dalam memperkuat pengendalian internal di perusahaan, COSO atau the Committee of Sponsoring Organization of the Trade Commission pada bulan September 1992 memperkenalkan suatu kerangka pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi tradisional dan mencakup manajemen risiko, yaitu dengan pengendali internal terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan. Nah, yang pertama ada lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua ada penaksiran risiko atau risk assessment. Yang ketiga ada standar pengendalian atau control activity. Dan yang keempat ada informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir ada pemantauan. Seperti itu kira-kira. Apakah sudah menjawab saudari Angela? Baik, terima kasih kelompok. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tadi dari saudara Kelvin. Saudara Kelvin tadi menanyakan pendeteksian kecurangan fraud oleh ACFE pada poin penyalahgunaan aset itu seperti apa. Penyalahgunaan aset ini merupakan pendeteksi kecurangan ada empat cara teknik untuk mendeteksi penyalahgunaan aset. Yang pertama ada analytical review, yaitu suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau tidak kegiatannya tidak diharapkan. Kemudian yang kedua ada statistical sampling, yaitu dengan dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan. Metode ini akan efektif jika ada kerugian terhadap satu atributnya. Kemudian yang ketiga ada vendor atau outsider complaint, yaitu komplain atau keluhan yang dari konsumen, pemasok, atau pihak lain merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan yang terakhir, yang keempat ada site visit observation, yaitu observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian intern di lokasi tersebut. Seperti itu kira-kira jawabannya. Apakah sudah menjawab saudara Calvin? Oh ya, terima kasih.
Ya, sama-sama. Untuk sesi kedua kami akan membuka pertanyaan kembali. Silakan untuk penanya pertama, dipersilakan untuk Monica Angela. Baik, terima kasih. Nama saya Monica Angelina dengan NIM belakang 26. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan bahwa terdapat faktor genetik dan faktor individu dalam faktor yang mempengaruhi fraud. Salah satunya adalah kesempatan. Bisa dijelaskan maksud dari kesempatan dalam faktor yang mempengaruhi fraud itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Penanya selanjutnya dipersilakan Saudara Andre. Oh ya, baik. Andre bertanya di kolom chat. Oke, terima kasih Andre untuk pertanyaannya. Untuk penanya selanjutnya dipersilakan Yovita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Vita Ivani dengan NIM belakang 36. Saya mau bertanya, maksud dari mengefektifkan fungsi internal audit itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk penanya selanjutnya dipersilakan Saudari Elvira Yuan. Terima kasih kesempatannya. Saya Elvira Yuan dengan NIM 1218.006. Saya ingin bertanya, rasionalisasi yang biasanya melatar belakangi seseorang untuk melakukan fraud itu apa aja ya? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk penanya terakhir dipersilakan untuk Sylvia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sylvia dengan NIM 1218.132. Kan tadi disebutkan sanksi administratif itu ya. Bisa tolong disebutkan sanksi administratifnya itu berupa apa aja? Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu dan akan kami diskusikan terlebih dahulu. Mohon ditunggu, terima kasih.
Baik, terima kasih telah menunggu. Sekarang kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Tadi saya akan menjawab pertanyaan tadi dari Sylvia. Sylvia tadi bertanya sanksi administratif itu berupa apa saja. Kalau menurut kelompok kami, sanksi administratif itu bisa berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kemudian perintah pengembalian kerugian akibat tindak kecurangan atau fraud pada pihak yang dirugikan. Menurut kelompok kami seperti itu. Apakah sudah menjawab, Saudari Sylvia? Sudah kelompok, terima kasih. Oh iya, sama-sama. Kemudian, silakan Ivon. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Angel, Monica Angelina, yaitu dengan pertanyaan, bisa dijelaskan maksud dari kesempatan dalam faktor yang mempengaruhi fraud itu seperti apa? Pada umumnya muncul akibat dari lemahnya sistem pengendalian internal dalam organisasi. Selain itu, terbukanya kesempatan ini juga bisa menggoda individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki motif untuk melakukan kecurangan, lebih besar untuk mengalami kecurangan jika dibandingkan dengan karyawan. Karena kesempatan untuk melakukan kecurangan tergantung pada setiap kedudukan dari pelaku terhadap objek kecurangannya. Namun jangan salah juga, kesempatan juga melakukan kecurangan selalu ada pada setiap jabatan. Apakah sudah menjawab? Oh iya, sudah. Terima kasih kelompok. Kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Elvira Yuhan dengan maksud rationalization dalam hal yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan fraud itu apa saja, yaitu adanya sikap karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan fraud. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Andri. Tadi Saudara Andri menanyakan konsekuensi dari tindakan fraud selain konsekuensi pidana hukum itu apa kira-kira apa aja. Kalau menurut kelompok kami, selain konsekuensi pidana atau hukum, tindakan fraud itu bisa berdampak cukup fatal, misalnya seperti hancurnya reputasi organisasi pada perusahaan, kemudian kerugian keuangan negara, kemudian jika pada individu atau karyawan bisa merusak moral dari karyawan tersebut yang melakukan tindakan fraud. Seperti itu, Saudara Andre, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oh iya, terima kasih sama-sama Andre. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan tadi dari Saudari Elvira Yuhan. Gimana? Dan yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ivani dengan pertanyaan yaitu, maksud dari mengefektifkan fungsi internal audit itu seperti apa? Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya adalah: yang pertama yaitu internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, internal audit departemen harus mempunyai uraian tugas secara tertulis sehingga setiap auditor dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, internal audit harus mempunyai internal audit yang manual.
Yang keempat, harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen. Yang kelima, internal audit departemen harus memiliki sumber daya yang profesional, capable, bisa bersikap objektif dan mempunyai integritas serta loyalitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, internal auditor harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik. Yang ketujuh, menciptakan struktur pengajian yang wajar dan pantas. Yang kedelapan, mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti. Yang kesembilan, memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Dan yang terakhir adalah membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan, baik dalam hal kecurangan maupun non-keuangan. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Karena sisi presentasi sudah selesai dan sisi tanya sudah terjawab semua, maka presentasi dapat kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Sekarang kami kembalikan kepada Pak Dan. Silakan Pak Dan. Ya, terima kasih untuk Esra dan Yvonne yang sudah menyampaikan materinya tentang peraturan dan perundangan. Sayangnya tadi saya tidak melihat wajahnya Esra dan Yvonne ya, saat kemudian diskusi harusnya tetap open cam itu ya, tapi ternyata malah ditutup. Nah kalau sekarang sih nggak perlu Yvonne, jadi ya seharusnya pakai waktu diskusi tadi ya. Ya nggak apa-apa deh ya. Mungkin apa malu-malu atau gimana ya. Oke, dari materi saya sebelum masuk ke pembahasan satu-satu yang ingin saya komentari materinya secara keseluruhan cukup baik ya, tetapi ada beberapa yang kemudian memang perlu penjelasan lebih detail. Jadi rasanya hari ini kita sedikit lebih banyak kepada membahas mengenai apa itu fraud, bagaimana fraud dan penyebab fraud, sehingga peraturan dan perundangan yang seharusnya dibahas oleh kelompok ini tidak tersajikan dengan baik. Ya, apalagi yang dipakai itu cuma satu peraturan, ya, peraturan menteri. Padahal judulnya itu adalah hukum dan perundangan, peraturan dan perundangan. Artinya bahwa kemudian ada banyak peraturan dan perundangan yang harus dibahas, tidak hanya satu peraturan menteri, tapi tentu saja yang berasal dari pokoknya, intinya itu di KUHAP, dan di KUHAP itu ada pasal-pasal khusus yang membahas tentang korupsi. Itu ya ada sih, tapi tidak terlalu dibahas tuntas. Seharusnya itu dari hukum acara pidana itu, terus kemudian turun lagi ke undang-undang tidak pidana korupsi. Nah itu juga tidak ada di kelompok ini, nanti tolong ditambahkan ya tentang undang-undangnya tindak pidana korupsi, walaupun sudah dibahas, mungkin sudah banyak dibahas sebelumnya, tapi kelompok ini kan membahas khusus mengenai peraturan dan perundangan, sehingga perlu dijelaskan dengan lebih mendetail tentang apa saja selain kitab hukum acara pidana dan perdata yang membicarakan tentang korupsi, pasal-pasalnya. Tentu saja ada masalah undang-undang tidak pidana korupsi yang harus dibahas, diturunkan oleh kelompok ini karena sebagai dasar. Karena dari situ nanti akan bicara sebenarnya definisi korupsi itu tidak hanya yang terkait dengan yang ada di ACFE. ACFE kan bilang kan kemudian ada pohon fraud ya, itu nanti agak berbeda karena kalau kemudian ACFE itu berangkatnya dari fraud. Fraud itu yang pernah saya sampaikan itu fraud itu ada 3 ya, seperti yang dijelaskan oleh kelompok ini. Pohon fraud atau fraud tree itu ada 3, ada misappropriation asset, ada kemudian fraudulent reporting, ya, penyalahgunaan aset, dan kemudian ada kecurangan dalam pelaporan keuangan.
dan ada yang kemudian namanya yang terakhir itu adalah corruption and bribery, korupsi dan suap. Nah, akan sangat berbeda kalau kemudian dibahas perspektifnya berbeda menurut undang-undang, karena undang-undang tidak pidana korupsi itu menyatakan bahwa semua bentuk fraud, kejahatan-kejahatan tadi yang sudah saya sebutkan, itu semuanya adalah korupsi. Korupsi itu nanti kemudian ada yang korupsi itu bisa kemudian bentuknya itu penyalahgunaan aset. Korupsi bentuknya adalah dengan pelaporan keuangan palsu, mau markup, markdown, yang namanya kemudian ini apa namanya window dressing, lapping, itu adalah bentuk-bentuk dari korupsi. Dan kemudian suap, ternyata suap itu juga dibagi dalam beberapa bentuk ya, ada beberapa macam. Itu nanti harusnya dibahas dengan lebih detail dengan tuntas oleh kelompok ini. Nah, tolong nanti ditambahkan ya, selain tadi KUHP, baik itu pidana perdata, tolong juga nanti dijelaskan definisi fraud atau dalam tanda petik kalau kita menggunakan undang-undang itu adalah undang-undang tidak pidana korupsi, itu adalah tipikor ya, undang-undang tipikor tindak pidana korupsi itu bahwa semua kejahatan tadi adalah korupsi. Ada beberapa macam yang perlu sebenarnya juga dibahas oleh kelompok ini, tapi memang terlewat. Ya nggak apa-apa sih, jadi tinggal ditambahkan aja. Sehingga kemudian menjadi dasar yang cukup penting, tidak hanya satu peraturan. Nah, kemudian peraturan menteri itu di sini kan Menteri Kesehatan ya, ada beberapa sebenarnya peraturan menteri yang lain yang berbicara tentang fraud dan korupsi. Jadi ya tidak hanya satu. Jadi seakan-akan ini teorinya banyak, terus kemudian kita peraturan perundangannya itu hanya sebagian saja, bahkan satu, bahkan bukan yang paling penting, bukan dari KUHP dan bukan dari tipikor. Ada hal-hal yang lain yang juga nanti peraturan-peraturan yang lain, termasuk kepada bagaimana kalau kemudian ini apa namanya yang mengatur tentang siapa sih sebenarnya kemudian yang akan menjadi ahlinya gitu ya, katakanlah siapa yang menjadi fraud examiner-nya, itu ada aturan-aturannya sebenarnya. Nah, itu turunan-turunan lainnya yang sebenarnya harus juga dibahas oleh kelompok ini. Jadi kelompok ini terlalu banyak memang di teorinya, tapi kurang di peraturan perundangan. It's okay, tinggal ditambahkan aja. Ya, ditambahkan sehingga menjadi melengkapi apa yang seharusnya dipresentasikan oleh kelompok ini. Sudah saya tambahkan. Di situ ada apa, tipikor dan sebagainya, undang-undang peraturan yang lain yang bisa silahkan ditambahkan di bagian terakhir dari bab 2. Nah, di bab 3 ini saya nggak ngerti ini. Kemudian kenapa kok studi kasusnya cuma satu gitu ya. Nanti ini milik siapa gitu? Miliknya Esra atau miliknya Yvonne? Itu kan jadi berkelahi nanti ya. Jadi kan karena sepertinya pembahasannya di Yvonne, sepertinya miliknya Yvonne. Jadi terpaksa Esra harus cari yang lain gitu ya, cari yang lain sebagai contoh kasus untuk saat menyusun tugas akhir untuk artikel. Ada baiknya kalau kemudian harusnya sih dibahas dari dua sisi ya. Yang satu sisi ini yang dari pemerintahan, ini Subdivkrim, ini swasta yang melakukan ya. Yang satu lagi nanti kemudian diambil dari sisi korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, katakanlah oleh aparatus pemerintahan ya, itu yang kemudian menjadi lengkap. Jadi dua sisinya, baik itu dilakukan oleh swasta, baik itu yang dilakukan oleh ini apa namanya oleh aparatus pemerintahan yang seharusnya tidak terlibat dalam korupsi ya, tapi ya itu oke lah.
ini juga perlu ditambahkan kalau mau ditambahkan, tapi saya pikir studi kasus kan untuk pribadi aja karena urusannya nanti dengan dengan artikel untuk tugas akhir gitu ya. Oke. Nah, yang ingin saya lanjutkan yang selanjutnya yang saya bahas adalah sebenarnya pertanyaan beberapa yang di sini. Akhirnya memang kemudian pertanyaannya lebih banyak bukan pada peraturan dan perundangan yang seharusnya dibahas oleh kelompok ini, tapi kemudian banyak membahas apa itu fraud, apa itu penyebab fraud, apa itu bagaimana mendeteksi fraud, kemudian bagaimana menangani fraud. Nah, itu yang jadi banyak pertanyaan di sini. Karena apa? Di kelompok ini tadi memang menyajikannya lebih banyak bukan pada sisi peraturan dan perundangan, tapi pada sisi teori fraudnya. Akhirnya bagaimana mencegah fraud dengan membangun SPI gitu ya. SPI yang kuat itu seperti apa? Ya nggak apa-apa juga sih, sudah dibahas, sudah disampaikan oleh dengan baik oleh kelompok ini. Membangun SPI yang baik bagaimana ya, urusannya dengan kemudian SPI itu kan sistem pengendalian internal itu kan urusannya dengan pencegahan. Nah, bagaimana kalau ternyata kemudian pertanyaan dari Kelvin urusannya dengan setelah pencegahan, tentu saja kita juga harus pendeteksian, urusannya dengan bagaimana mendeteksi fraud, khususnya dalam penyalahgunaan aset, misappropriation. Sudah dibahas oleh kelompok ini dengan cukup baik ya. Jadi ada hal-hal yang lain yang sebenarnya kita ngomonginnya pada peraturan dan perundangannya. Terus Evelyn secara teknis malah occupational fraud itu seperti apa sih pencurian itu? Jadi perilaku fraudnya seperti apa? Budaya organisasi untuk mencegah fraud dari Melania itu sebenarnya sama dengan urusan dengan pencegahan ya. Kalau kita ketahui kalau kemudian fraud itu selalu ada pencegahan. Terus kemudian setelah pencegahan ada pendeteksian. Setelah pendeteksian, setelah dideteksi kan terus-menerus ya harus diawasi, dideteksi, terus kemudian ke belakang tentu saja yang terakhir itu adalah tindakan untuk apakah sanksi dan sebagainya itu perlu dibahas khusus ya, tapi kan tidak pada bagian ini, itu kan pada sebelum-sebelumnya, jadi pembahasan pada sebelumnya. Jadi pendeteksian, terus kemudian pencegahan, pendeteksian, karena ada 4 langkah fraud gitu ya, pencegahan, pendeteksian, dan kemudian ini apa? Jadi di sisi detektif, di sisi pencegahan, di sisi pendeteksian, jadi apa sih? Preventif, terus detektif dan kuratif. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya itu kan ada 2 hal, apakah itu sanksi-sanksi saja sampai kemudian yang sifatnya administratif atau sampai kemudian penyelesaiannya itu sampai masuk ke litigasi pada kasus perundangan, artinya masuk di pengadilan sampai kemudian harus dilakukan ganti rugi dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi bagian yang seharusnya dibahas dalam peraturan perundangan. Jadi bukan sisi teorinya tapi di peraturan perundangannya. Dalam hal pencegahan, bagaimana sih peraturan perundangan yang membahas khusus pencegahan korupsi itu, ya. Terus kalau kemudian di sisi detektifnya, ya pendeteksiannya, bagaimana sih deteksi terhadap fraud? Bukan hanya teori-teori fraud yang sudah disampaikan oleh kelompok ini, walaupun juga tidak semuanya, karena kelompok ini hanya menggunakan yang Wolfe and Hermansen, jadi yang fraud fraud Pentagon. Padahal kan kalau kita tahu bahwa kemudian teori fraud itu ada berangkat dari fraud triangle,
terus kemudian ground theory, terus kemudian ada yang namanya fraud diamond dan fraud pentagon, baru yang terakhir itu adalah kita membahas mengenai fraud hexagon ya, yang segi 8 ya, yang dikemukakan oleh saya lupa namanya, ada ya yang tahun 2019 itu muncul. Jadi teorinya memang, tapi ya cukuplah gitu, karena kita seharusnya tidak membahas teori mendetail, tapi lebih kepada urusan dengan peraturan dan perundangan. Bagaimana peraturan perundangannya itu kan semuanya sudah muncul di Tipikor tindak pidana korupsi itu. Bagaimana kemudian pendeteksian sampai kemudian tindakan kuratif, tindak kemudian untuk hukumnya, menyelesaikannya, peraturan perundangan dan kemudian sampai yang terakhir, di bagian terakhir itu adalah bagaimana untuk orang itu baik hukuman sampai kemudian denda dan sebagainya. Jadi ada 4 itu yang harus dituntas oleh kelompok ini dari sisi peraturan dan perundangan. Ya kalaupun ada yang kurang, ya, kemudian kelompok ini menambahkan bagian yang saya sudah tandai ya di bagian bab 2 terakhir, dan kemudian itu ada seperti apa sih peraturan perundangan mengatur semuanya, baik di langkah preventif, langkah detektif, maupun langkah kuratif, sampai kemudian langkah litigatif. Ya, litigatif itu penuntutan pengadilan yang terkait dengan hukuman-hukuman badan maupun hukuman-hukuman yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan, tambahkan dari kelompok ini seperti apa seharusnya peraturan dan perundangan. Salah satunya perspektifnya memang yang perlu saya ulangi lagi, perspektifnya agak berbeda. ACFE mengatakan bahwa fraud itu terdiri dari 3 cabang, ya, misappropriation asset, fraudulent reporting, dan yang kemudian tapi menurut peraturan dan perundangan tidak baik itu adalah hukum dan korupsi. Jadi fraud itu adalah korupsi, jangan korupsi itu adalah itu yang kemudian bentuknya bisa menjadi misappropriation asset, bisa kemudian menjadi fraudulent reporting, bisa menjadi yang namanya suap dan yang lain-lain, ya, ada beberapa definisinya. Jadi itu yang seharusnya dituntaskan kelompok ini. Kalaupun belum, ya nggak apa-apa, kan ini urusannya dengan bagaimana diperbaiki ya materinya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan ada yang mau ditanyakan oleh yang lain, baik itu oleh penyaji maupun oleh audiens secara umum. Ya diskusi aja kita tentang bagaimana peraturan dan perundangan tentang fraud atau tentang korupsi, tidak masuk di teorinya ya, teori fraudnya, fraud rate-nya. Ini saya lihat masih terjebak di hanya satu, Sylvia yang menanyakan tentang sanksi administratif. Ya, kalau kemudian sanksinya memang ada 3 bentuknya sanksi administratif. Sanksi administratif itu terkait dengan yang terkait dengan jabatan yang melekat, entah itu kemudian bisa saja penundaan kenaikan jabatan, bisa kemudian sampai sanksi pecat, ya, itu sanksi-sanksi administratif. Kemudian ada sanksi yang sifatnya itu badan, ya, hukuman terkait dengan kurungan, berapa kurungannya dan sebagainya, dan kemudian ada yang jadi kejahatan itu ada masing-masingnya, untuk korupsi sekian dan sebagainya, termasuk mereka yang membantu, ya, entah itu auditornya, entah itu kaki tangannya, itu ada kemudian ada ininya, ada tertentu gitu ya hukumannya,
Dan kemudian hukuman yang lain itu adalah hukuman denda. Jadi terkait dengan berapa besar yang harus dibayarkan denda karena itu terkait dengan kerugian negara. Jadi ada 3 sanksi administratif, sanksi badan, dan sanksi denda. Itu yang sanksi-sanksinya. Nah, yang ditanyakan oleh Sylvia itu adalah sanksi administratif ya. Ini terkait dengan jabatan yang melekat. Ya, itu bisa penundaan kenaikan jabatan atau kemudian sampai yang tertinggi adalah dipecat. Begitu. Terkait dengan peraturan perundangan dan hal-hal yang lain yang ada melekat pada peraturan dan perundangan dan yang terkait dengan fraud, baik itu korupsi, suap, maupun misappropriation aset, maupun fraudulence reporting. Oke? Ada yang didiskusikan, ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kayaknya kuliah kita tinggal 1 kelompok lagi ini ya. Ada 3 orang yang masih belum. Kelvin. Iya. Mbak Dan. Iya, Isra, ya. Mau bertanya kemana? Rizio dan saya Oke, enggak kelihatan. Yang saya lihat soalnya lingkaran birunya ini yang hidup terus itu Kadek. Nyala terus gitu lingkaran birunya tapi enggak open mic. Ya, silakan Kelvin. Bertanya Pak, kalau misalkan perusahaan, nah terus ketahuan melakukan fraud kan, maksudnya kayak sama KAP-nya gitulah. Nah, terus itu kemungkinan itu bakalan dicek ulang, kayak ada prosedur audit ulang dari KAP lain atau bagaimana ya Pak biasanya kalau kayak gitu? Apalagi misal kayak perusahaan BUMN kayak gitu Pak. Masih itu aja sih Pak. Iya. Oke, tidak hanya BUMN, jadi perusahaan pada umumnya itu bahwa kemudian kalau terindikasi terjadi fraud, ada banyak contohnya ya, Garuda, terus kemudian kasusnya Telkom, itu juga pernah terjadi ya, karena terindikasi adanya fraud, melakukan fraudulence ini reporting, terus kemudian Jiwasraya, itu auditornya setelah dinyatakan, jadi kemudian diaudit ulang oleh auditor yang lain ya dengan peer review, dan kemudian setelah ketahuan bahwa ternyata selama ini fraudulence ya, kemudian dia ikut terhukum ya, ikut kemudian KAP-nya sanksi. Tidak sedikit KAP yang kemudian karena peer review, karena harus diaudit ulang oleh auditor yang lain dan ternyata terbukti mereka melakukan kesalahan, entah itu kelalaian, entah kesalahan prosedur, atau bahkan ikut terlibat. Ya, seperti kasusnya Enron itu ikut terlibat langsung untuk memberikan ini ya masukan dan ya katakanlah terkait langsung dengan kasus korupsinya, maka yang terkena sanksi itu bukan hanya perusahaan, juga AP-nya bahkan AP-nya kena, ya bahkan ada yang disuspend, tidak boleh melakukan pekerjaan audit sampai sekian lama, bahkan sampai ada yang kemudian dicabut izinnya, bahkan lebih tinggi lagi, kemudian KAP-nya terpaksa harus bubar gitu ya, karena kemudian rekanan tersebut kena gitu ya, karena dia jadi AP-nya dan kemudian rekanan kena kan mau nggak mau berubah gitu ya, dan kemudian izin prakteknya dicabut, KAP-nya kemudian karena satu AP-nya kena terus kemudian bergeser, terus kemudian ya berubah KAP-nya dan tentu saja hukuman yang harus dikenakan pada perusahaan yang melakukan perusahaannya yang kemudian ya dihukum sesuai peraturan dan perundangan. Dan kemudian kalau ternyata dia merugikan negara ya harus mengembalikan
kerugiannya pada negara. Kalaupun tidak, ya paling tidak dihukum, ya kemudian yang selama ini BUMN yang paling enak kalau ternyata terjadi kerugian, ya maka pemerintah sebagai pemegang saham tertinggi yang kemudian melakukan penggantian, ya contohnya seperti kasusnya Jiwasraya gitu ya. Kalau yang lain lagi Garuda seperti juga yang dilakukan oleh Telkom, ya sudahlah mereka kemudian jadi dicopot aja direksinya, dicopot komisarisnya, diganti dan sebagainya. Hukuman yang lain-lainnya ya karena itu manajemen fraud terjadi di dalam lingkup manajemen ya, mulai dari komisaris, direksi dan sebagainya. Ya mereka dipecat aja kan sudah sanksi sosial bagi mereka sendiri. Ya, termasuk yang beberapa kemarin yang dituduhkan melakukan tindak pidana korupsi itu direksinya Garuda, itu ada beberapa tindakan korupsi yang kemudian ya memang harus saya tidak tahu apakah dihukum atau tidak karena tidak ada beritanya, tiba-tiba hilang aja beritanya, yang jelas dia dipecat dengan tidak hormat dan beberapa komisarisnya itu mengundurkan diri. Ya dari Garuda karena merasa malu bahwa ternyata Garuda itu menjadi sarang korupsi ya, khususnya untuk direksi. Itu Kelvin. Jadi sangat mungkin diaudit ulang, bahkan kemudian urusannya sangat panjang gitu ya, tidak hanya diaudit ulang, kalau memang terbukti bersalah itu kemudian panjang kali lebar gitu, karena bukan hanya KAP-nya yang dihukum, tapi juga perusahaannya dihukum dan ada yang masuk sampai ke tataran litigasi ya, sampai ke tataran tuntutan hukum. Kira-kira begitu, Kelvin. Pak, terima kasih. Iya. Ya ada yang lain, silahkan. Enaknya omong gini ya, menyambung apa yang saya jelaskan pada Kelvin. Kalau sudah terkena peer review, artinya bahwa kemudian ada laporan audit itu yang kemudian dicurigai tidak taat atau tidak patuh atau terjadi adanya kesalahan atau kecurangan, maka ya sebenarnya terkena peer review aja gitu sudah ngeri loh auditor itu ya, KAP itu ya, karena diaudit oleh teman yang lain yang mengerti, bahkan diaudit oleh yang terkena dengan yang kompeten, itu juga ngeri. Karena lebih baik kita dalam tanda petik ya sebagai auditor lebih baik kemudian dinyatakan bersalah lewat pengadilan, karena kita anggap kan dia nggak ngerti audit. Tapi kalau di audit peer review dikejar oleh rekan sendiri itu kan malu gitu ya. Jadi kemudian ya itu kawan sendiri yang kemudian kita dinilai, gimana sih kamu kerjanya kok asal-asalan gitu ya. Itu jadi kemudian ya bukan hanya dari pengadilan ya, sanksi sosial, baik itu sanksi sosial yang ada di lingkup sanksi sosial di lingkup organisasi kan jauh lebih ngeri. Kalaupun kita harus disanksi suspend 1 tahun, kemudian panjangnya lagi kita kena pencabutan izin, kan jadi apa ya? Yang malunya double-double gitu. Kira-kira begitu. Kalau sudah kena peer review, pun kewajiban peer review itu bisa dilakukan kapanpun, khususnya untuk memang menjaga kualitas audit. Tapi kan ya kalau kita ngomong terkena peer review itu sudah ngeri gitu ya. Kalau kita baik-baik saja sih nggak ada masalah ya, kalau kemudian di peer review ya oke gitu. Tapi kalau kemudian ternyata kita ada kekurangan dan kesalahan dan ternyata di peer review itu yang diaudit itu adalah hasil kerja kita, kan jadi gimana ya, pekerjaan kita dipertanyakan oleh orang, terutama oleh teman sendiri. Begitu. Dan ada peraturannya, itu ada undang-undangnya peer review itu.
Oke. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada yang lain, ya minggu depan itu sepertinya terakhir itu ya, minggu depan itu ada 3 yang belum maju, ada Agnes, ada Kadek, dan ada Billy. Ada 3 itu, nggak tahu apakah mereka menjadi 1 atau di mana. Ya seharusnya jadi 1 ya, kalau jadi 2 lagi materinya tinggal 1. Oke, ya silahkan untuk yang akan maju bersiap diri. Untuk yang lain tentu saja menyiapkan untuk artikelnya, selain kalau sudah melakukan revisi terhadap makalahnya, silahkan kemudian menyusun artikelnya untuk UAS, dan kemudian di minggu terakhir UAS di tanggal Jumat tanggal 17 itu adalah pengumpulan UAS. Tapi yang ingin saya tegaskan lagi bahwa ya ini kan harus dikumpulkannya nanti melalui koordinasinya melalui ketua kelas Henry ya kalau nggak salah ketua kelasnya, atau Andre ya, siapapun nanti yang ketua kelasnya itu yang akan menyerahkannya ke saya ya dalam satu folder gitu ya. Isinya saya ingatkan kembali tentu saja adalah UAS-nya, terus kemudian makalah yang sudah diperbaiki jadi satu folder, dalam nanti ada folder-folder kelompoknya. Di kelompok itu nanti berisi makalah yang sudah direvisi, terus PPT yang sudah direvisi juga, dan UAS dari anggota kelompoknya. Contohnya hari ini, maka yang dikumpulkan ke saya ada di dalam satu folder besar, itu folder akuntansi forensik dan audit investigatif. Kemudian untuk hukum dan perundangan, itu kan di situ kan ada si Esra dan Ivon. Nah, di dalamnya itu ada UAS dari artikel yang ditulis oleh Ivon dan oleh Esra, dan setelah itu ada makalah yang sudah direvisi, serta tentu saja revisian dari PPT-nya sesuai dengan makalah dan masukan dari saya. Ya, sudah seperti biasanya ya, tapi paling tidak gambarannya sudah bisa saya jelaskan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan itu bisa berguna bagi Anda untuk menyelesaikan perkuliahan ini, juga menjadi ilmu pengetahuan yang baik bagi Anda untuk saat Anda nanti lulus bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Itu saja, mari kita akhiri dan tutup perkuliahan kita hari ini dengan doa. Berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih, saya kembalikan, saya akhiri, selamat pagi. Terima kasih Pak Dan. Terima kasih, Pak. Oh iya, jangan lupa ya, Kelvin, siap-siap besok maju, Kelvin. Iya Pak. Terima kasih Pak.
Iya, yang lainnya juga ya siap-siap juga.